Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Leo dengan tema dia yang di hatimu. Dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang menempati prioritas dan sedang difokuskan oleh teman-teman yang berzodiak Leo. Oke, kita mulai. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, ya, dimana energinya akan kolektif. Dengan demikian, tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi semua teman-teman yang berzodiak Leo secara keseluruhan, ya. Oleh karena itu, saya mohon untuk semua teman-teman yang menyaksikan video ini agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan tebaran card ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada, ya. Untuk kartu yang pertama, The Hangman, ya. Dan di kartu yang kedua, The High Priestess, ya. Ini ada hal yang masih belum clear, ya. Dan dimana hal ini ditutup-tutupi oleh seorang ini. Jadi seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan Leo, dia memiliki rahasia, ya. Rahasia ini berhubungan dengan sesuatu di dalam hatinya yang memang dia sendiri belum tahu bagaimana kejelasannya, ya. Saya contohkan misalnya saja Leo dan seseorang ini memiliki rencana untuk hubungan yang level up misalnya. Ya, ini hanya sebagai contoh, ya. Contoh permasalahan. Dan dia merasa bahwa sepertinya dia belum siap misalnya, ya. Karena masih ada hal yang perlu dia tuntaskan, perlu dia selesaikan yang berhubungan dengan tanggung jawab yang akan dia terima nantinya, ya. Dan di sini dia tidak ingin Leo tahu, ya, karena ada beban di dalam hatinya. Jika Leo tahu, dia tidak ingin hubungannya, suasananya menjadi tidak menyenangkan, tidak seperti yang sebelumnya misalnya. Atau ada hal yang lain lagi, misalnya saja Leo dan seseorang ini masih memiliki kesepakatan finansial, ya, yang dimana kesepakatan finansial itu mungkin berupa bisnis bersama yang dijalani berdua, ya. Dan di sini ada hal yang dia rahasiakan yang berhubungan dengan apa yang menjadi kesepakatan itu misalnya. Itu hanya berbagai contoh permasalahan, ya. Banyak permasalahan yang lain. Intinya ada hal yang dia rahasiakan di sini. Dan hal yang dia rahasiakan itu dia sendiri masih ragu-ragu dengan keputusan yang akan dia ambil sehubungan dengan apa yang menjadi rahasianya itu. Di kartu ketiga, Eight of Swords, ya. Oke, ini adalah sikapnya yang dia tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya karena ada kekhawatiran, ya. Jadi dia terbelenggu oleh pemikirannya sendiri. Ya, mungkin ini berhubungan dengan rahasia yang dia simpan itu, dia tidak berani untuk mengekspresikan, dia tidak berani untuk menyampaikan, ya. Karena memang dia ada kekhawatiran di sini. Ya, padahal kekhawatirannya ini hanya sebatas pemikirannya saja. Mungkin faktanya atau kondisi sebenarnya tidak perlu dia khawatirkan, ya, karena mungkin Leo adalah seseorang yang demokratis misalnya, seseorang yang bisa diajak berbicara, mencari solusi. Jadi sebenarnya sikapnya dia yang tertutup ini justru salah karena tidak membawanya bertemu dengan solusi, ya.
Oke, untuk kartu keempat, The Lovers ya. Saya lebih melihatnya ke dia merasa Leo adalah cerminan dirinya. Jadi dia melihat koneksi atau kecocokan itu bersama dengan Leo ya. Leo adalah seseorang yang membuatnya nyaman. Jadi hal yang dia lakukan, misalnya dia memberikan perhatian kepada Leo, maka Leo pun juga memberikan perhatian kepada dia. Atau jika dia memiliki sebuah kekesalan terhadap Leo ya, mungkin Leo pun juga bisa menyikapi hal yang sama terhadap dia, misalnya seperti itu. Jadi dua hal yang bisa saling berbalas di sini, baik hal yang positif ataupun hal yang negatif ya. Oke. Untuk kartu kelima, Judgment ya. Ini adalah seperti sebuah pencerahan ya. Jadi dia merasa ternyata ya di dalam hubungan ini ada hal yang dia baru rasakan ya. Dia belum pernah mengalami hal-hal seperti ini sebelumnya, misalnya seperti itu. Atau ada hal yang di dalam diri Leo itu adalah sebuah hal yang sebelumnya dia tidak tahu ya, atau dia tidak paham. Pada saat ini dia lebih paham lagi, dia lebih mengerti lagi ya. Bisa juga di sini adanya sebuah permasalahan yang pada akhirnya bertemu dengan kejelasannya di sini. Ya, di sini ada pencerahan tentang hal yang positif ataupun hal yang negatif. Ini ada potensi akan terlihat jelas, terbuka pada saat ini ya. Oke, untuk kartu keenam, Nine of Swords ya. Ya, seseorang ini sering sakit kepala ya. Mungkin dia overthinking sendiri dengan ya hal yang tidak perlu dia khawatirkan juga bisa ya di sini ya. Atau dia galau dengan kartu ketiga ya, dimana dia tidak bisa menyampaikan atau mengekspresikan apa yang sebenarnya dia inginkan karena adanya kekhawatiran ya. Di ilustrasi kartu ketiga terlihat jelas ya. Dan saya mengkorelasikannya dengan kartu keenam. Mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Kekhawatiran yang berasal dari pemikirannya sendiri yang membuat dia overthinking ya. Di kartu ketujuh, The World ya. Sebenarnya seorang Leo adalah dunianya ya. Dia merasa nyaman bersama dengan Leo. Tapi kenapa kalau dia nyaman dengan Leo, dia tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang ada di dalam hatinya dengan penuh totalitas ya. Itu yang perlu dipertanyakan di sini. Kartu ke-8, Seven of Cups ya. Ini adalah keinginannya atau dia banyak ekspektasi terhadap hubungan ini sebenarnya. Bisa juga di sini Leo bukan satu-satunya sumber kebahagiaan bagi dia. Kalau seperti itu ya mungkin itu yang menyebabkan dia menjadi khawatir atau galau ini, karena perhatiannya dia terbagi dengan yang lain. Bisa seperti itu ya. Sekali lagi saya katakan, reading ini tidak resonate untuk seluruh Leo ya. Jadi silakan diperhatikan apakah sesuai dengan kondisi. Jika tidak sesuai dengan kondisi berarti ini bukan energinya ya. Bukan energi dari Anda ya, maksud saya. Untuk kartu ke-9, Queen of Wands ya. Ya, dia merasa di dalam permasalahan ini sebenarnya dia memegang kuncinya. dia sebenarnya tahu bagaimana dia harus bersikap ya. Hanya saja mungkin karena adanya ketakutan, kekhawatiran jika dia bersikap seperti yang dia inginkan, ada resiko yang akan dia terima. Jadi dia khawatir ya. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang sebenarnya tidak berani mengambil resiko, tetapi dia banyak maunya ya. Wajar ya, setiap orang memiliki banyak sekali keinginan. Tinggal bagaimana dia mewujudkan apa yang menjadi keinginannya itu. Selama keinginannya itu tidak merugikan orang lain ya tidak masalah ya. Oke, untuk kartu ke-10, Temperance. Ini adalah sebuah ketulusan yang dia rasakan. Dia tahu seorang Leo adalah seseorang yang memiliki ketulusan hati.
memiliki cinta yang membuatnya nyaman ya, itu bisa dia rasakan karena di kartu keempat pun ya, The Lovers, dia juga bisa merasakan pantulan cinta dari Leo ya. Reflection ya di sini ya. Ada perhatian, ada kehangatan yang dia juga bisa rasakan ya. Oke. Satu kartu lagi. Satu kartu lagi untuk Leo. Five of Swords ya. Oke. Saya lebih melihatnya ke kegalauan atau pertentangan di dalam diri seseorang ini ya. Mungkin karena ada banyak hal yang menjadi ekspektasinya, atau karena Leo bukan satu-satunya sumber kebahagiaannya, jadi dia bingung sendiri, bisa seperti itu. Atau ini juga bisa diartikan dia berada di dalam kondisi yang memikirkan banyak sekali permasalahan dan dia bingung terhadap mana yang harus dia prioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Itu juga bisa ya. Oke Leo, semoga saja jika Leo dan seseorang ini ya memang ditakdirkan untuk bersama ya, semoga saja jalannya dipermudah ya, dan masing-masing bisa menentukan prioritas ya, agar apa yang menjadi prioritasnya itu bisa disatukan dan kemudian sama-sama saling mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam tujuan kalian ya. Karena jika terlihat di sini, seseorang ini kurang terbuka ya, kurang terbuka terhadap apa yang menjadi keinginannya atau apa yang menjadi permasalahannya itu sendiri. Jika seseorang ini dan Leo ya saling bisa terbuka, kemudian saling bisa menyampaikan apa yang diinginkan dan permasalahannya itu seperti apa sejelas-jelasnya, duduk perkaranya ya. Sehingga masing-masing bisa saling berbicara tentang solusi di sini. Ya. Oke. Semoga saja Leo dan seseorang ini bisa mendapatkan ekspektasi dari apa yang menjadi harapan dari masing-masing ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.